Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Andrean, NIM 2018-01-2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengeboran atau yang biasa kita panggil drilling. Proses pengeboran atau pengeboran drilling adalah proses permesinan yang digunakan untuk membuat lubang lingkaran pada benda kerja. Alat-alat yang digunakan saat melakukan pengeboran adalah: 1. Mata bor itu sendiri. Apabila kita ingin membuat lubang yang besar, maka kita harus menggunakan mata bor yang lebih kecil terdahulu, baru menggunakan mata bor yang besar. Kedua, kuas untuk membersihkan sisa-sisa bram. 3. Pelumas yang berguna untuk melumasi pada saat melakukan pengeboran. Ini adalah gambar alat mesin bor yang biasa digunakan pada proses manufaktur. Ini adalah gambaran bagian-bagian dari mesin bor, yaitu ada base, table, drill, cuk, spindle, table cam, kolom, drill bit, handle, motor, pullers, dan sebagainya. Ini adalah cara menggunakan mesin bor. Seperti pada video ini, ada tombol yang berwarna hijau untuk menghidupkan mesin bor, maka mesin bor berputar dan seterusnya. Kita menekan mata bor ke bawah agar prosesnya terjadi. Sekian video dari saya. Terima kasih. Saya Imron Bondan Sadewa, NIM 2018-01-2060. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses drilling. Drilling adalah pengeboran. Pertama-tama kita pasang mata bornya menggunakan kunci yang pas, lalu dikencangkan. Setelah itu pastikan benar-benar terpasang kuat supaya ketika nanti mengebor, matanya tidak jatuh dan tidak goyang. Pada video kali ini akan membuat sebuah benda, yaitu sebuah tabung. Pada tabung itu akan dibuat sebuah lubang. Bisa dilihat pada video, lubangnya dibuat oleh mata bor. Mata bor itu ditekankan secara perlahan-lahan ke benda sehingga membentuk lubang yang semakin lama semakin besar dan akan semakin dalam. Bor itu tadi juga sudah dilengkapi dengan chamfer. Untuk memperhalus pengedrilan atau pengeboran, maka harus ditambahkan sebuah coolant water supaya proses pengeboran itu menjadi lancar dan tidak aus, sehingga benda yang dibor tercapai hasil yang maksimal. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Pauline Arno Anjani, NIM-nya 2018-012-030. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang apa sih itu rim pada mesin drilling. Nah, teman-teman, bagi yang belum pernah menggunakan mesin drilling, semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Nah, sekarang kita lanjut. Sebenarnya rimming itu apa sih?
Nah, rimming itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperhalus lubang yang telah dibuat, dan proses ini dilakukan untuk memberi ukuran yang lebih tepat pada lubang dalam proses drilling. Nah, sebenarnya pakai cutting tools apa sih? Nah, rimming ini punya cutting tools yang khusus, dimana dia itu tadi khusus hanya untuk memperhalus saja, yang lebih lebih inklusif lah. Nah, itu cutting toolsnya. Nah, sebenarnya selain untuk memperhalus, rimming itu berfungsi sebagai apa sih? Nah, seperti di video ini, sebenarnya rimming itu nggak hanya memperhalus doang kok. Nah, rimming itu berfungsi untuk memberi sedikit diameter lebih pada lubang loh. Jadi, bisa memberi diameter lebih besar dan memberikan nilai toleransi yang tepat bagi lubang dalam benda kerja tersebut. Jadi itu lebih efisien ya, gimana nanti eksekusinya biar nggak terlalu ngepres atau terlalu lebih besar. Jadi dia memberikan nilai toleransi yang tepat. Jadi rimming itu kan nggak hanya untuk memperhalus saja. Nah, seperti di gambar atau di video ini, nah rimming itu seperti itu, giginya itu kan kayak ada gerigi gitu kan. Nah ini bagaimana rimming memperhalus di benda kerja. Nah, jadi kalau rimming itu kan suatu proses dengan menggunakan alat multi bentuk nih, seperti yang di video ini. Yang mana salah satu fungsinya kan untuk memperhalus. Nah, seperti di gambar ini, dia menghaluskan permukaan dalam lubang supaya lebih halus, karena kayak finishingnya ya. Nah, ini di video ini saya akan menunjukkan cara untuk mengadjustable rimmer. Rimmer itu kan alat untuk menghaluskan ya, atau rimming. Nah, jadi itu bagaimana cara untuk mengadjustable-nya. Nah, seperti dalam video ini, alat untuk drill rimmers. Nah, di alat rimmer ini menggunakan rimmer yang dapat di-adjust dari 25 sampai 30 lah kurang lebihnya ya. Nah, hingga 27 sampai 30. Nah, seperti di video dikendorkan dulu ya, dikendorkan bagian bawahnya. Nah, alat untuk membesarkan lubang saat ini ditandai dengan sekitar 25 sampai 30 untuk membesarkannya. Nah, benda kerja ukuran yang diinginkan dan arahkan sayatan drill tersebut. Langkah terakhir adalah memutar mur dengan bawah untuk memenuhi bubut bagian bawah. Nah, di sini tuh kan ada 3, drilling, boring, dan rimming. Di sini saya akan coba menjelaskan apa sih ketiga perbedaan tersebut. Nah, di drilling itu for making cylinder hole. Jadi dia untuk membuat lingkaran silinder. Jadi akan ada workpiece, nanti itu dibikin silinder, bolongan silinder yang masuk ke dalam ngebor benda kerjanya itu berbentuk silinder. Nah, yang boring bar itu untuk drilling hole. Jadi untuk lebih besar terus lebih padat, dalamnya itu lebih padat. Nah, sedangkan kalau rimming itu untuk finishing, for finishing holes or slightly remove material from the hole. Jadi untuk finishing lingkaran tersebut supaya lebih lebih halus, material tersebut itu lebih halus. Nah, begitu penjelasan dari saya tentang rimming. Mohon maaf untuk kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin, NIM 2018012025. Sini saya akan menjelaskan tentang tamping. Tamping merupakan proses pembuatan ulir pengunci internal, yaitu di dalam atau di luar lubang, dengan menggunakan mata potong set tamping yang dimensinya mirip dengan mata bor. Tidak dapat dipastikan. Di sini adalah alat yang digunakan, tap drill. Dan juga ada turning insert, alat yang digunakan. Juga ada snare atau disc, alat untuk menahan benda kerjanya.
atau pengunci. Ini adalah langkah-langkah atau contoh pembuatan yang dilakukan untuk membuat tamping. Ini menggunakan alat mesin manual, gunakan pelumas supaya tidak terjadi kehausan atau kerusakan pada mata bor. Lakukan sesuai ukuran yang diinginkan. Selanjutnya coba pasang scrub atau baut pada lubang yang telah dibuat. Setelah semua terpasang sesuai dengan apa yang diinginkan, ini sedikit penjelasan dari saya tentang tamping. Saya Rahel Fiskanada. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang counter boring. Nah, apa itu counter bore? Counter bore adalah pisau bor yang digunakan untuk membuat lubang diameter besar pada pangkal suatu lubang. Lubang besar itu biasanya digunakan untuk menyembunyikan kepala baut agar tidak menonjol di luar lubang. Counter bore dibuat dengan dimensi standar untuk ukuran skrup tertentu atau diproduksi dalam ukuran yang tidak terkait dengan ukuran skrup tertentu. Nah, untuk pembuatannya, counter bore ini pembuatannya sama seperti mengebor, hanya saja pisau potongnya yang berbeda. Nah, pisau potongnya ukurannya akan lebih besar di bagian atas seperti ini. Nah, bagian yang besar itu akan untuk kepala bautnya. Nah, prosesnya sama seperti pengeboran, tinggal seperti itu dan sudah bisa untuk pemasangan baut. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho, nomor NIM 2018-012043, akan menjelaskan tentang countersink. Countersink adalah sebuah proses drilling yang dilakukan untuk membuat lubang yang berbentuk kerucut yang akan dipotong menjadi objek yang diproduksi. Berikut adalah yang digunakan. Kita menggunakan paku pada mata bor 1,5 inci, dan itu alat mata bornya kita pakai mata bor yang pegang, bukan yang duduk. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan atau countersink pada untuk menggunakan paku scrub. Countersink ini adalah penggunaan yang umum adalah untuk memungkinkan kepala baut, counter scrub atau paku keling ketika ditempatkan di dalam lubang untuk duduk rata dengan atau di bawah permukaan bahan sekitarnya. Dengan perbandingan, counter bore membuat lubang datar bottom mid yang mungkin digunakan menjadi penutup kepala soket kepala. Itu adalah paku scrub atau paku keling yang kita lihat. Baik, berikut adalah kita menggunakan mata bor atau countersink gede 1,5 inch. Kita ukur paku scrubnya dengan mata bornya agar paku yang ditancapkan pada kayu bisa lebih kuat. Kalau bisa mata bor jangan lebih scrubnya itu lebih panjang daripada kedalaman mata bor biar lebih kokoh untuk pengeboran. Baiklah, kita melakukan pengeboran, kita membuat lubang. Ini kita menggunakan mata bor drilling. Ini adalah drilling yang pegang, yang tidak duduk. Kita mulai kita bor. Setelah kita bor dengan ujung lubang yang seperti itu, seperti kerucut dalamnya, baru kita masukkan pakunya. Baru kita bantu masukkan dengan bor yang satu lagi. Setelah dibor, ya kita lihat itu permukaan rata.
Itulah gunanya countersink tadi, agar permukaan tetap rata dan